Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hamba Allah yang berbahagia, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Hingga sampai saat ini kita masih berada di atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita, membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berpesan di dalam kitabnya kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Banyak sekali faedah, banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita angkat dari ayat yang singkat ini, ayat yang pendek ini, yang mudah dihafal dan mungkin sering kita dengar melalui mimbar-mimbar atau dibacakan oleh para penceramah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dikumpulkannya, bekal yang telah dikumpulkannya untuk menyambut hari esok, untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita cermati ayat ini dibuka dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua, memanggil kita semua agar perhatian kita tertuju kepada apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang sangat penting. Sebuah pesan yang diapit dengan dua perintah takwa. Allah Subhanahu wa taala membuka pesan ini dengan perintah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala ulangi sekali lagi perintah untuk bertakwa itu, ittaqullah. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi dua kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa di dalam ayat ini, dan di antara keduanya ada satu pesan yang sangat penting bagi umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yaitu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan bekal yang sudah dikumpulkannya untuk menyambut hari esok. Tentu saja yang dimaksud dengan bekal di sini adalah bukan bekal materi, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mati tidak membawa apa-apa. Tidak ada uang yang kita bawa, tidak ada barang yang kita bawa.
Yang kita bawa adalah bekal amal. Yang kita bawa adalah bekal amal. Itulah yang dimaksud di sini. Ma qaddamat lighat, untuk menyambut hari esok. Hari esok di sini adalah hari akhirat. Hari sesudah kematian kita. Hari di mana kita akan menjalani suatu perjalanan yang sangat panjang. Ya, yang ujungnya adalah sorga atau neraka. Sebuah perjalanan yang sangat penting dalam hidup manusia, yang akan menentukan nasibnya, bahagia atau celaka. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Coba lihat, coba perhatikan, bekal apa yang telah dia kumpulkan untuk menyambut hari esok. Kalau kita perhatikan benar-benar dan kita renungi, kita resapi, kita hayati ayat ini dan kita tadabburi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk beramal. Wal ta'mal, tidak. Tapi wal tandur ma qaddamat lighat. Hendaklah dia perhatikan bekal amal yang dia kumpulkan, yang dia kerjakan untuk hari esoknya, untuk hari akhiratnya. Di sini ada satu faedah yang sangat penting, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menuntut kita untuk beramal saja, tapi lebih dari itu. Ya, sebelum beramal hendaknya kita periksa, nazar amal. Kita menazar amal kita. Apakah amal kita itu amal yang berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amal yang asli, bekal yang asli yang akan mengantarkan kita kepada Allah dan masukkan kita ke dalam surga. Karena di sana ada bekal-bekal yang palsu. Ada amal-amal yang asli tapi palsu. Yang tidak akan mengantarkan pelakunya ke jannah, ke surga. Dan tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang yang akan berjalan ke suatu tempat. Misalnya kita akan pergi dari Mataram ini ke Jakarta. Kira-kira butuh bekal 5 juta. Maka kita pun membawa bekal 5 juta. Kira-kira cukup untuk sampai ke Jakarta dengan nyaman, dengan pesawat terbang. Maka pergilah kita dengan membawa duit 5 juta. Tapi setelah di bandara diperiksa, ternyata uang 5 juta yang kita bawa itu adalah uang palsu. Asli tapi palsu. Kira-kira orang ini sampai ke Jakarta atau sampai ke penjara? Dia tidak akan sampai ke Jakarta, justru dia akan sampai ke penjara. Apa salahnya? Karena dia telah membawa uang uang palsu. Mengapa dia sampai membawa uang palsu? Dia tidak periksa 5 juta yang dibawanya itu. Dia tidak periksa uang yang menjadi bekal perjalanannya, ya, apakah itu asli, uang asli atau uang palsu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini untuk menazar amal. Nazar amal. Apa yang perlu dinazar dari sebuah amal? Ada 2 perkara yang perlu diperhatikan dan ini merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Yang pertama, kita periksa, kita nazar amal kita itu apakah amal itu ikhlas lillah. Apakah kita kerjakan amal itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ataukah untuk selain Allah, untuk mengejar pujian, untuk mengejar sanjungan, atau karena si fulan dan si fulan? Ternyata amalnya adalah amal riya, ternyata amalnya adalah amal yang dibumbui dengan sum'ah. Maka ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak disebut sebagai bekal. Ini namanya bekal asli tapi palsu. Syarat yang kedua adalah bekal itu atau amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ibadah itu, ya, amal itu dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amal-amal yang bid'ah, amal-amal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan 2 hadis yang sama-sama dibuka dengan man amila amalan. Dan 2 hadis ini merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Yang pertama adalah man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang beramal untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin menuju surga dengan bekal itu, tapi dia sekutukan aku dengan yang lain di dalam amal tersebut, artinya tidak ikhlas, riya, atau bercampur dengan syirik, maka aku tinggalkan dia dan amal syiriknya. Allah tidak berkenan untuk menerima amal tersebut, karena amal itu tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua adalah hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi dua hadis ini, man amila amalan ini merupakan dalil, petunjuk bagi kita bagaimana cara kita mengumpulkan bekal yang asli agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, dalam surat Al-Hasyr, ya, surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu perintah untuk nazar amal. Ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebelum dia mengumpulkan bekal yang akan dia bawa, yang bekal itu dia andalkan di hadapan Allah untuk memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mahal. Man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil. Barang siapa yang takut maka dia akan bergegas, barang siapa yang bergegas maka dia akan sampai ke tujuan. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu mahal, dan ketahuilah bahwa perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Ya, saking mahalnya ya surga Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan bisa dibeli, ya, tidak akan bisa dibeli di apa namanya, kita akan diganti, ditukar dengan amal kita. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga yang dia beli itu dengan amalnya. Tidak engkau juga wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, tidak juga saya, kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita. Jadi kita itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal Nabi saja kalau diuangkan kemudian dipakai untuk membeli surga, tidak akan terbeli surga itu. Seandainya surga dikasih label harga, ya, kemudian amal kita ya kita katakan dihitung ya dengan harga, maka tidak akan cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala yang mahal. Maka ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita sungguh-sungguh di dalam menazar amal ini. Dan nazar amal ini hakikatnya adalah menuntut ilmu. Ya, karena para ulama mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berkata dan berbuat. Setiap kata-kata yang kita ucapkan, yaitu kita niatkan sebagai ibadah. Setiap perbuatan yang kita lakukan, yang kita niatkan itu untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah harus disertai, harus dilandasi, harus didasari dengan ilmu yang benar. Itulah dia perintah untuk nazar amal. Jadi hakikatnya perintah untuk nazar amal ini adalah perintah untuk berilmu, perintah untuk menuntut ilmu. Kita melihat hati kita melihat niat kita, untuk apa kita beramal? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata untuk Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Ini adalah amal yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjuki satu amalan, satu perkara yang lebih aku takutkan daripada fitnah Masih Dajjal?" Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Nabi SAW mengatakan, yakumur rajulu fayusalli. Seorang laki-laki berdiri dan mengerjakan salat. Fayuhassinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Kemudian dia memperbagus salatnya karena dia tahu sedang dilihat oleh orang banyak. Artinya riya, ikhwan fillah. Ini amal tidak akan diterima di sisi Allah. Allah tidak akan berkenan menerima amal seperti ini. Jadi ikhlaskanlah ibadah kita, ketaatan kita, ya, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kita lakukan lillah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan ya ucapan terima kasih atau balasan. Demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ma'asyiral muslimin. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah memperhatikan, mempelajari apakah ibadah yang kita lakukan ini, apakah amalan yang kita lakukan tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau tidak sesuai, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Ya, sebagai contoh misalnya, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran adalah suatu amalan, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpahala. Bahkan satu huruf diganjar 10 pahala. Aku tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, tapi alif huruf, satu huruf,
lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. 30 di situ. Begitulah pahala membaca Al-Quran. Akan tetapi, kalau dilakukan, diamalkan tilawatul Quran ini, ya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, seseorang membaca Al-Quran pada waktu dia ruku' dan sujud. Pada waktu ruku' dan sujud, dia baca Quran, ikhlas dia membacanya, tapi dibacanya pada waktu ruku' dan sujud. Apakah itu satu ketaatan? Tidak, ini bukan ketaatan. Bahkan ini adalah suatu kemaksiatan. Mengapa? Karena Nabi melarang seseorang membaca Al-Quran pada waktu ruku' dan sujud. Maka amalan itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah amal itu diterima dan menjadi sebuah amalan ketaatan. Kalau tidak, ternyata riya, atau ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, atau ternyata kedua-duanya sudah tidak sesuai dengan sunnah, riya lagi, maka jelas ini namanya amal, ini namanya bekal yang aspal, bekal yang asli tapi palsu. Ya, seperti ilustrasi yang kita sebutkan tadi, seorang yang ingin berangkat ke Jakarta, ternyata dia bawa uang palsu, dia tidak sampai ke Jakarta, tapi ya nasibnya lebih tragis, nasibnya lebih parah lagi, ia digiring dan diseret masuk ke dalam penjara karena kedapatan membawa uang palsu. Demikian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka pastikanlah, ya, wal tandur, nazarlah kita kepada amal kita ini. Dan nazar amal ini setiap saat, setiap kita beramal, setiap aktivitas taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus nazar. Nazar niat kita, nazar keikhlasan kita, dan nazar ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan dua perkara itu, ya. Niscaya amal kita itu akan menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat menyedihkan seseorang yang sudah menghabiskan usianya, umurnya, hidupnya untuk mengumpulkan bekal. Siang malam dia mengumpulkan bekal, ternyata bekalnya palsu. Dia mengira dengan bekalnya itu dia sampai kepada tujuannya, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak, justru masuk ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tentunya kita tidak ingin bernasib seperti itu. Maka belajarlah, tuntutlah ilmu, pastikanlah amal yang kita bawa itu adalah amal yang asli, amal yang ikhlas lillah, dan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bawa bekal yang aspal. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dua hadis yang mudah dihafal, ikhwani fiddin. Mudah dihafal. Hendaknya menjadi pedoman di depan mata kita sebelum kita melakukan ibadah sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dan senantiasa memperhatikan bekal-bekal yang kita kerjakan, menjadi hamba yang mukhlis dan muttabi, hamba yang ikhlas dan hamba yang senantiasa mengikuti, menyintai, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dapat kita rasakan betapa pentingnya perkara ini ya dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, hingga Allah Subhanahu wa taala mengapit perkara ini dengan dua perintah untuk takwa kepada Allah. Dibuka perintah takwa, ditutup dengan perintah takwa juga. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Ya, sekali lagi ditegaskan, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perkara ini. Jadi ini menyangkut nasib kita nanti di akhirat. Lighad, untuk hari akhirat kita. Di mana hari akhir ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Kita akan melalui fase-fase hingga akhirnya kita menyeberangi sirat dan sampai kepada jannah. Atau kita termasuk orang-orang yang tergelincir dan masuk ke dalam jurang neraka, wal iyadzubillah. Maka hendaknya kita perhatikan, hidup singkat, hidup ini cuma sesaat. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kita untuk mengumpulkan bekal ini itu terbatas. Itu sangat terbatas. Maka pergunakanlah kesempatan yang ada untuk sungguh-sungguh mengumpulkan bekal untuk hari esok ini. Ya, sesungguhnya ya, hamba yang beruntung adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah kepada Islam dan Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah kepada sunnah. Dia benar-benar mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itulah dua hidayah yang harus dikejarnya di dalam hidup ini, yaitu hidayah kepada Islam, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari semua perbuatan-perbuatan syirik dan riya. Yang kedua adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku kepada jalan sunnah hingga kita dapat beramal, berakidah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi diri saya terutama dan bagi para ikhwah, para hadirin ma'asyiral muslimin sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ihta'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.